Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih pada teman-teman yang baru gabung di channel Cici Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dulu dan juga like video ini ya. Dan juga nanti silakan komen kalau resonate ya. Dan kalian zodiaknya apa, dari kota mana, negara mana, agar Cici setiap readingan bisa menarik energi kalian ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan membantu menemani kalian ya untuk membacakan request kalian ya. Banyak yang masuk di request kalian ya. Banyak yang menanyakan, Cece, sebetulnya dia ini berpisah dengan aku ini betul-betul ingin berpisah atau bagaimana? Oke. Karena setiap orang berpisah itu banyak ragam ya. Ada juga yang berpisah karena ego, karena mungkin cemburu, karena ya hal-hal kecil dan lain sebagainya. Coba ya kita shuffle kartunya dulu. Ada apa dengan dia di saat berpisah? Apakah benar-benar dia ini ingin berpisah atau bagaimana? Ya. Ya, walaupun kondisi kalian sudah berpisah, memang berpisah, tetapi setiap berpisah itu banyak sekali mungkin permasalahan yang kalian hadapi ya. Sehingga di saat berpisah dengan kamu ini tentunya kamu penasaran ya. Contoh seperti tiba-tiba kamu di ghosting. Nah, seperti itu ya. Tiba-tiba tidak ada klarifikasi. Dia meninggalkan kamu, dia menikah dengan yang lain. Dia tidak berani klarifikasi dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Oke, sebetulnya hatinya ini bagaimana sih? Sebetulnya hatinya dia bagaimana sih? Kenapa dia meninggalkan kamu ini? Sebetulnya hatinya dia ini bagaimana sih? Kenapa dia meninggalkan kamu? Ada faktor apa dia meninggalkan kamu sebetulnya? Oke ya. Kenapa dia meninggalkan kamu? Ada faktor apa yang mengakibatkan semua ini terjadi ya? Dan sebetulnya dia meninggalkan kamu ini benar-benar sudah tidak cinta, tidak sayang, atau ada faktor lain ya? Oke. Sepertinya dia di sana yang kamu fokuskan ini lebih banyak dia ini cara menjalani kehidupan ini masih belum tahu ya, belum tahu apa yang harus dituju ke depannya ya. Seperti dia ini masih kebingungan ya. Seperti kalau orang main dadu itu ya, mungkin paham ya. Kalau main dadu ini mungkin dia diprediksikan seperti ini, tetapi yang keluar tidak seperti yang dia inginkan. Nah, sama dengan hubungannya dengan kamu ya. Kenapa dia ini meninggalkan kamu tiba-tiba dan kenapa dia lebih memilih pergi? Karena apa? Ada sesuatu dari kamu yang dia tidak dapatkan ya. Ada sesuatu dari kamu yang dia tidak dapatkan, sehingga itulah kenapa dia mengghosting kamu, pergi tanpa pesan, dan dia lebih memilih yang lain ya. Dia merasa kebingungan. Ada di sisi lain, ada faktor lain juga yang dia pikirkan, mungkin pekerjaannya, mungkin dia punya pandangan lain itu bukan bisa juga cewek lain, cowok lain begitu. Atau mungkin ada faktor dari keluarga yang tidak menyetujui hubungan kalian sehingga membuat situasi semakin rumit. Ya sudah, daripada pusing pergi saja. Nah, banyak seperti itu. Jadi dia tidak pentingkan hatinya, lebih pentingkan orang lain ya. Ada juga karena faktor teman ya. Bisa saja sebetulnya dia ini senang kamu, tapi karena banyak hasutan dari teman-teman, itulah kenapa dia meninggalkan kamu ya. Dan dia lebih mendengarkan orang lain, lebih mendengarkan orang di luar sana daripada mendengarkan kata hatinya sendiri. Ini pertanda orang yang tidak punya prinsip ya. Oke.
Sebetulnya, dia ini masih terfokus kepada kamu. Sebetulnya dia masih mengharap kamu ya, tapi hanya karena faktor-faktor tadi, itu yang mengakibatkan berpisah. Jadi berpisah ini bukan karena dari hatinya, tetapi dia lebih melihat orang lain. Contoh, kalau tidak direstui orang tua, dia lebih melihat orang tuanya. Kalau teman, dia melihat temannya. Nah, seperti itu ya. Kalaupun dia mungkin pacaran dengan yang lain, itu juga mungkin teman-teman, "Ah, udah deh kamu sama ini aja, jangan sama itu." Nah, seperti itu. Sehingga, perpisahan terjadi ini banyak yang seperti ini. Atau dijodohkan, ya, dijodohkan teman, dijodohkan orang tua, tapi dia lebih memilih orang lain daripada kamu. Dan, setelah berjalannya waktu dia baru menyadari bahwa harapannya sebetulnya adalah kamu. Kenapa dia berpisah dengan kamu? Ini lebih arah dia ini hanya mengikuti egonya. Ya, mengikuti apa ya, ambisi, malu, gengsi. Nah, seperti itu. Ini yang mengakibatkan langsung tiba-tiba ghosting kamu, kemudian kamu telepon tidak diangkat, di-reject, kemudian kamu chatting, kemudian diblokir. Nah, jadi kamu akan pusing sendiri menghadapi kondisi ini ya, karena dia ini lebih melihat orang lain daripada kata hatinya sendiri ya. Sebetulnya yang hati terkecil dia sebetulnya kamu yang dia mau ya, kamu yang dia mau, kamu yang masih diharapkan menjadi harapan masa depannya ya. Hanya karena memang dia ini kebingungan ya. Kalau dia tidak nurut teman, nanti takutnya kalau teman-teman memusuhi dia, tidak ada teman, tidak punya teman. Jadi maunya dia mendengarkan temannya. Kalau dia tidak menurut orang tua juga sama, dia juga nanti akan diperlakukan orang tua tidak baik, dikira nanti anak tidak berbakti. Nanti banyak hal yang dia ini ya pertimbangkan di sana ya. Itulah kenapa dia mengghosting kamu. Padahal sebetulnya di dalam hati kecil dia harapannya adalah kamu. Dia masih yang diinginkan adalah kamu, tidak yang lain. Dan kalaupun sekarang sudah terlanjur, dia sudah menikah dengan orang lain, atau dia sudah pacaran dengan orang lain, ya, ini lebih arah ke keadaan saja ya. Dan nanti betul-betul satu ketika kamu akan bisa menerima jawaban apa yang selama ini menjadi rahasia besar kamu ya, atau rahasia besar dia. Yang jelas inilah kondisi dia, rahasia besar dia yang bisa kamu lihat nantinya ya. Oke. Bagaimana sebetulnya kondisi dia? Oke, di sana. Oke, dia sebetulnya dia berkomitmen dengan orang lain, dia mengharapkan kepingin bahagia ya dengan yang lain setelah meninggalkan kamu ya. Dan dia berharap di sini di dalam dia berkomitmen dengan orang lain tuh dia happy, dia senang gitu ya. Itu harapan dia. Tapi ya tadi karena mungkin dijodohkan, bisa juga dijodohkan teman, jodohkan orang tua. Nah, seperti itu atau pilihan dia sendiri. Secara apa ya? Mungkin dia meninggalkan kamu karena ada yang lain yang lebih menarik, mungkin dipikir dia bisa membahagiakan kamu. Dan kemudian ada sebagian yang sampai menikah, tapi ternyata dia tidak yakin hubungan ini berhasil. Karena apa? Banyak faktor yang ternyata perbedaan yang membuat dia ini, oh kok begini ya, setelah aku jalani kok begini. Nah, seperti itu ya. Ini yang mengakibatkan dia sekarang kondisinya kebingungan ya. Dia ragu, kebingungan berkaitan dengan kehidupan dia sekarang ya. Jadi di sini satu persatu dia ini ya pelajari. Oh, kemarin begini, kemarin begini. Nah, di sini baik buruknya dia sekarang lebih arah introspeksi ya. Sehingga dengan introspeksi dia tahu. Nah, ternyata setelah dia jalani dia baru nyadar.
ya. Dia baru nyadar bahwa apa yang dia jalani sekarang ini tidak sesuai hati, tapi lebih memilih mengikuti orang lain. Sehingga apa? Ya dia tidak happy gitu ya. Yang dia rasakan karena ada chemistry yang sangat kuat terhadap kamu, oke. Dia akhirnya ya itu tadi, kalau di depan teman-temannya dia merasa happy, merasa bahagia seperti itu, tapi sebetulnya dia cuma pakai topeng untuk menyenangkan teman-temannya, untuk menyenangkan keluarganya saja ya. Sebetulnya di dalam perasaannya dia seperti ini ya, dengan kamu betul-betul, masih diharapkan dan sekarang ini merasa hampa ya. Tanpa kamu merasa kebingungan, merasa hampa dengan berjalannya waktu, ternyata kamu yang dia mau ya. Karena kamu, memberikan satu kebahagiaan, hanya kamu yang mampu memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan ya. Itulah kenapa dia sebetulnya yang diharapkan adalah kamu ya. Dan masalah finansial juga, saat dengan kamu merasa nyaman-nyaman saja, keuangan lancar saja, itu yang dia rasakan ya. Itulah kenapa dia sekarang lebih banyak, ini ya, lebih banyak, kebingungan ya, merasa kalau di dalam hatinya merasa dengan kamu itu hubungannya masih ada, karena dalam hati itu masih kuat ya. Walaupun dia mengikuti itu tadi, mengikuti temannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Dia, mengikuti orang lain, tidak mengikuti kata hatinya. Nah, ini akibatnya ya. Walaupun dia sudah berkomitmen dengan orang lain, dianggap dengan orang lain itu bahagia, tapi kondisinya semakin tersiksa. Karena apa? Dia tidak bisa move on sampai sekarang ya. Dan dia sulit move on karena ada chemistry tadi yang sangat kuat. Sehingga dia cuma berpura-pura di depan temannya, di depan keluarganya, di depan tetangga kelihatan baik-baik saja, sebetulnya tidak demikian. Dia tidak bisa move on dari kamu. Jadi yang diharapkan adalah happy, tapi endingnya adalah galau terus ya. Di sini dia ragu menjalani hari-hari bersama kehidupannya yang sekarang. Ternyata lama-lama ragu, lama-lama dia sangat menderita dengan kondisi ini ya. Mungkin pasangannya lebih banyak menekan, lebih banyak mengatur, lebih banyak pasangannya ini, kamu jangan begitu, kamu jangan begini, lebih banyak mengatur dan lain sebagainya. Ya, ataupun mungkin tertekan karena ekonomi ya, bisa juga tertekan karena ekonomi ya. Sehingga di sini apapun yang sudah dilakukan terhadap dia, mau, introspeksi, apa sih salahku dan lain-lain. Nah, sebegitu, sehingga dia membuat dia bebannya semakin, apa ya, semakin berat karena merasa bersalahnya terhadap kamu. Sebetulnya yang dia mau kamu, sebetulnya yang diharapkan kamu, tapi dia, apa ya, kekeliruannya dia adalah dia mengesampingkan hatinya. Sehingga apa? Tidak kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi penderitaan ya. Oke. Dan setelah dia, berkomitmen dengan yang lain atau menikah dengan orang yang lain demi, orang lain, kamu ditinggalkan. Nah, setelah berjalannya waktu dia, ending-nya tidak happy. Ini ya, ending-nya tidak happy, menderita ya. Nah, dia berharap, sekarang ini ya, dia berharap hubungan dengan kamu ini, karena yang diharapkan adalah masih kamu, yang diimpikan adalah kamu, harapan masa depannya masih kamu. Nah, di saat sekarang ini menderita, dia berharap kamu, bisa menjadi bintang harapan kehidupannya, sehingga membuat kenyamanan dalam hidupnya ya. Mungkin saja dari kemarin-kemarin pembelajaran dia, karena dia lebih mendengar orang lain, mendengar perkataan orang lain, mengikuti kata orang lain. Nah, setelah dia melihat kamu tulus, kemudian kamu itu mau berjuang dengan berjalannya waktu, kelihatan banget ya bahwa rasa cinta yang kamu miliki itu menarik energi dia ya. Sehingga apapun kenyataannya, ternyata dia juga tidak terasa rasa cinta ini masih kuat tumbuh di dalam hatinya. Sehingga walaupun dia sembunyikan, walaupun dia sudah
berkomitmen dengan orang lain atau menikah dengan orang lain, tapi di sini dia sadar. Dan di saat itulah, di saat berpisah ini, ya, di saat berpisah ini dia ingin datang, ya. Ingin datang dengan kebaikan, dengan ketulusan, karena dia merasa bahwa kenyamanan hatinya adalah kamu. Jadi benar-benar kamu yang masih yang terbaik, yang memberikan kenyamanan, kebahagiaan pada diri dia, ya. Inilah energi dia, orang yang sedang kamu fokuskan, di mana dia ini ternyata hanya kamu yang kebahagiaan dia, hanya kamu yang dia mau, bukan yang lain. Kalaupun dia sekarang ini bersikap arogan, bersikap tiba-tiba meninggalkan kamu dan dia ghosting kamu, lebih arah dia lebih banyak mengikuti orang lain, ya, tidak mengikuti kata hatinya, sehingga sekarang baru nyadar bahwa ternyata kamu yang memberikan kenyamanan dalam hidupnya. Dan bisa saja nanti karena di sini dia merasa bahwa kamu adalah bintang harapan dan masih yang terbaik, maka di sini kalian ada potensi untuk untuk bisa bersama lagi dengan yaitu dengan kesabaran, ya. Terutama dia yang mungkin sudah menikah dengan orang lain, ya, bisa saja suatu saat dia terkoneksi dengan kamu, ya. Jadi dia mungkin saja minta maaf, kemudian dia bisa saja kepingin ada niatan baik dengan kamu, serius lagi, seperti itu. Yang jelas inilah kondisi dia di sana, ya. Inilah liku-liku kehidupan yang memang terkadang menyesakkan dada, ya. Tiba-tiba di ghosting itu nggak enak banget, ya. Nggak enak banget Cece di ghosting, nggak enak banget Cece diabaikan, nggak enak banget Cece kemudian tiba-tiba ditinggal menikah, ditinggal untuk tunangan, kemudian dia menikah dengan yang lain. Tidak enak banget Cece, dia meninggalkan aku tanpa klarifikasi. Nah, inilah kondisi dia, kenapa dia meninggalkan kamu, lebih banyak mendengar orang lain, ya. Yang jelas kondisi dia di sana, bintang harapannya adalah masih tetap kamu. Jika memang Tuhan berkehendak, bisa saja kamu bersama dia lagi, ya. Walaupun dia di sana mungkin sudah petualang ke sana kemari, ya. Oke, tetap semangat, jangan lelah berjuang, tetap semangat, lakukan kebaikan, sabar, ya. Dan fokus kepada karir keuangan kamu dulu jika memang dia sudah tidak bersama kamu, sehingga waktu kamu tidak habis, ya. Sehingga waktu kamu tidak habis, sehingga kamu bisa bisa menata diri dengan baik, menata masa depan kalian dengan baik, agar keuangan kamu bagus, karir kamu bagus, sehingga di saat betul-betul dia masih mengharapkan kamu, di saat ketemu kamu sudah sukses, dan dia yang mengharapkan kamu juga senang karena sama-sama sukses. Oke? Ini adalah ending manis dari sebuah kesabaran kamu. Oke, terima kasih sahabatku. Jika kalian kepingin personal reading, silakan hubungi Cece di bawah deskripsi. Di bawah deskripsi ada yang bisa kamu hubungi nomor Cece, dan nanti untuk harga nanti tanya-tanya saja, enggak apa-apa, ya. Oke, terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Salam dari Cici, bye-bye.